Baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi hari ini, sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita ketemu lagi dalam perkuliahan kita yang keempat ini ya, bahan rujukan umum dan khusus. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahan rujukan untuk kepustakaan ya, pustakaan atau literatur ya, atau referen. Yang sebelumnya kita sudah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang literatur, kata dan istilah ya. Di dalamnya ada kamus dan juga ada bibliografi, terus ditambah ada thesaurus ya, thesaurus juga. Nah, hari ini kita akan belajar jenis bahan rujukan ya untuk kepustakaan atau literatur atau yang referen ya. Jadi nanti kita akan diskusikan tentang bahan rujukan ini, jenis yang masuk ke dalam referen ini apa saja gitu ya, yang bisa dijadikan rujukan untuk penelitian kita atau skripsi kita atau tesis atau disertasi. Nah, jadi di sini fungsi bahan rujukan itu kan kita sudah dari awal kita sudah memahami bahwa menunjukkan atau menunjuk kepada sesuatu ya, atau acuan ya. Jadi kita akan mengambil bahan-bahan pustaka, bahan kepustakaan, bahan referen itu dengan menggunakan petunjuk atau acuan jenis-jenis yang akan kita bahas ya hari ini. Jadi kalau kita lihat di e-learning ya, mungkin sudah bisa dilihat di e-learning yang sudah Bapak upload, kemudian silakan di-download, dan tapi itu hanya ringkasan ya. Nah, di situ ada jenis bahan rujukan, itu ada yang masuk ke dalam pustakaan itu ada 4. Ada 4. Jadi ada yang katalog. Jadi hari ini kita nanti belajar katalog juga ya, katalog baik secara offline maupun online ya. Nanti kita akan melihat apa saja fungsi katalog itu di dalam bahan rujukan, terutama masuk di dalam bentuk jenis kepustakaan ini. Yang kedua nanti kita belajar bibliografi ya, kita diskusi tentang bibliografi, kemudian indeks, dan satu lagi bahan rujukan lain. Nah, salah satunya adalah abstrak. Nah, itu ya. Jadi nanti kita coba diskusikan itu untuk memahami jenis bahan rujukan yang masuk dalam kepustakaan ini atau literatur ini. Baik, yang pertama kita akan lihat katalog ya. Nah, coba Bapak sharekan dulu ini ya, ada katalog, maksud Bapak materi yang kita masukkan di dalam e-learning ini hanya ringkasan saja ya. Jadi katalog itu adalah daftar yang berisi informasi tentang bahan pustaka ya, bahan pustaka atau dokumen yang terdapat pada perpustakaan, toko buku maupun penerbit buku. Nah, jadi kalau kita pahami daftar isi informasi ya. Nah, daftar isi informasi buku-buku yang ada di perpustakaan ya. Bahkan itu ada di toko buku atau penerbit ya. Jadi daftar buku-buku yang akan dijadikan referensi, nah itu kita bisa ditunjukkan dengan katalognya. Jadi ada informasinya. Nah, dalam prakteknya kalau kita lihat di perpustakaan ya, pertama ya ada yang manual. Ya, ada yang manual itu kalau kita datang ke perpustakaan, kemudian kita ada laci katalog ya.
kemudian kita jadikan katalog itu sebagai orang ya, diibaratkan orang yang menunjukkan ke kita di mana buku itu berada gitu kan. Nah, kalau kita datang ke perpustakaan ketemu dengan pustakawannya, kita kan pemustaka, ketemu dengan pustakawannya itu mudah ya, tinggal tanya saja, Pak, saya mau cari buku judulnya Pendidikan Islam misalnya kan. Nah, itu kan sudah, nanti pustakawannya menjawab kan ini karangan siapa gitu kan. Karangan nanti sebutkan misalnya Jalaluddin ya, Prof Jalaluddin. Kemudian ya sudah kita tunjukkan itu raknya di sana di 37 misalnya. Kalau dia Islam biasanya 3x7 berapa gitu kan misalnya. Terus temu bukunya ya di raknya karena sudah dikasih tahu raknya, kode klasifikasinya ya di 371 misalnya itu kan. Nah, itu selesai ya kalau kita ketemu dengan pegawai pustakawan ya kan di perpustakaan. Nah, yang jadi persoalan ini adalah kita tidak ada pustakawannya kan. Berarti walaupun ada biasanya silakan dicari di katalog gitu kan. Nah, artinya kan katalog itu sebagai menunjukkan buku itu di mana buku itu berada ya. Nah, jadi makanya di katalog itu dia miniatur dari apa yang ditanyakan oleh pemustaka kepada pustakawan gitu kan. Jadi kalau pustakawan masuk kan ditanya menanya mau nyari apa Pak misalnya, buku. Judulnya apa Pak? Nah, berarti kan di katalog itu nanti dia berisi informasi tentang judul. Karena dia menjawab pertanyaan orang kalau masuk perpustakaan pasti nanya judulnya kan. Judulnya apa Pak gitu. Misalnya judulnya statistik, buku statistik Pak gitu kan. Statistik. Nah, ketemu itu kan statistik. Kemudian kalau dia masuk ke perpustakaan, kemudian nanya judulnya apa, nyari buku judulnya apa, lupa saya Pak gitu kan judulnya. Karangan siapa? Nah, berarti kan kedua karangan siapa gitu kan. Jadi penulis ya. Nah, penulis ya. Nah, karangan siapa yang nulisnya itu disebutkan siapa. Nah, kalau ditanya judul tidak tahu, judulnya lupa saya Pak gitu kan. Pengarangnya saya juga lupa gitu. Berarti satu-satunya yang mendapatkan informasi itu tanya subjek. Nah, gitu kan. Subjek ya. Berarti katalog pun nanti ada katalog subjek. Subjek itu apa? Subjek itu ya berisi tentang apa? Kalau yang hitung-hitung apa Pak gitu kan? Wah, mungkin statistik ya. Oh ya, statistik. Nah, kita baru ingat gitu. Jadi subjeknya itu nah, tiga pertanyaan itu diwakili oleh katalog, maka dia tanpa ada pustakawan kita sudah bisa di katalog itu bisa menunjukkan arah kita. Nanti dilihat judulnya, oh ini di dalam katalog itu ada isinya lagi, nanti ada judulnya, pengarangnya lengkap itu. Hanya di atasnya itu kan ada yang judul, kemudian ada pengarang duluan, dia ditimbulkan pengarang duluan ya, kemudian di atasnya katalog subjek, tapi di dalamnya isinya sama. Di dalamnya itu ada judul bukunya, garis miring pengarangnya, kolasinya ya, penerbitnya, kemudian sampai ISBN-nya lengkap. Nah, jadi kita tinggal cari saja. Itu pertama. Yang kedua, kalau sekarang kan sudah sistem online ya. Online nah, tinggal cari di katalog itu, dicari di opaknya. Opak kan online akses katalog. Nah, baru nanti kita ke perpustakaan. Sama misalnya kita di perpustakaan UIN Raden Patah. Sebelum kita ke perpustakaan, kita cari dulu bukunya, misalnya statistik. Nah, klik statistik, oh ternyata di statistik misalnya di 0070 misalnya. Nah, jadi nanti kita tinggal ke perpustakaan itu, tinggal menuju ke rak itu saja. Jadi kita sudah nanya dulu sama, sudah ditunjukkan dulu ya, sudah dikasih, sudah
rujukannya ya, acuannya sudah ditunjuk oleh katalog yang online itu. Jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi prakteknya kenapa katalog itu masuk di dalam jenis bahan rujukan yang kepustakaan ya atau literatur, karena dia bisa menunjukkan seluruh bahan literatur yang ada di perpustakaan, yang Islamnya maupun yang umumnya ya. Nanti karena di dalamnya ada kode klasifikasinya. Nah, itu ya, jadi sederhananya. Nah, coba ini Bapak pengen menelusuri pengalaman ya, 2 orang aja, satu pengalaman dari yang manual, terus pengalaman yang dari online. Nah, misalnya saya pernah, ini sekarang semester berapa? 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. 3 berarti sudah ke perpustakaan online ya, dari awal sudah online ya? Online, Pak. Bahkan belum pernah saling ketemu ya dengan teman-teman ya? Jarang, Pak. Jarang ya. Nah, oh ya ini minggu pertama ya, Selasa ya. Kemarin hari Jumat itu ada rapat terkait dengan perkuliahan kita ya. Kita akan berubah menuju perkuliahan offline ya. Nah, jadi mulai tanggal 24 tapi hanya 25% ya, karena kita Palembang sudah zona green hijau ya, zona hijau kuning ya. Nah, itu akan masuk 25%. Jadi semester 1 dengan semester 3. Nah, berarti kena ini ya. Kena semester 3. Nah, jadi dalam kesempatan ini nyimpang dari materi dulu ya. Jadi nanti persiapan untuk kalau mata kuliah Bapak bulan depan lah. Mereka mungkin yang lain tanggal 24, seminggu dari situ untuk persiapan, karena peralihan dari online ke offline ini kan banyak hal ya. Pertama tempat tinggal ya. Nah, kalau Tiara sudah di mana? Tiara di mana tinggalnya? Palembang apa di Palembang. Di dusun, Pak. Palembang aman sudah ya, Tiara sudah aman. Terus kemudian Tiara ada 2 ya. Tiara Lestari di mana tadi? Di dusun, Pak. Nah, satu di dusun, satu di Palembang. Tiara kembar nggak nih? Kembar namo tapi beda wong. Oh, kembar. Saudara ya? Saudara nggak? Tidak, Pak. Saudara lah, saudara sebangsa dan setanah air ya. Iya, Enggak maksudnya. Kita semua saudara, tapi saudara bukan sepupu ya. Tapi saudara sebangsa dan setanah air. Ya, Tiara di daerah, Tiara Hoirunisa di Palembang. Nah, itu kan sudah beda tuh ininya. Tiara sudah aman, Tiara yang di Palembang sudah aman posisinya. Nah, yang di daerah itu sudah persiapan harus cari kosan ya, kontrakan. Jadi nanti coba diskusikan dengan orang tua, ini kami mau kuliah offline gitu. Kuliah offline ini sebagai upaya untuk menuju ke new normal ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya yang semester 1, semester 3 termasuk Bapak dijadikan kelinci percobaan ini. Enggak, maksudnya dikasihkan dicoba dalam 1 semester ini, kalau aman, tidak ada perubahan, tidak sehat semua sampai akhir. Nah, berarti kita sudah aman, nanti semester depan mungkin offline semua. Nah, itu ya. Jadi ya ini bukan risiko ya, ini karena aturannya, kebijakan dari rektorat semester 1, semester 3, termasuk Bapak sebagai dosennya ya, tenaga pengajarnya, dia harus siap itu ya. Kalau semester, berarti ini yang Bapak aja ada 6 kelas, semester 1, 3, sama 5. Berarti yang 5-nya tidak, 2 kelas itu yang semester 3-nya offline berarti kan. Nah, itu ya. Jadi ya kita harus
siap ya. No. Itu pertama. Jadi coba pertimbangkan nanti untuk tempat tinggal ya. Yang kedua ini apa? Harus vaksin ya. Nah, itu. Eka sudah vaksin belum? Belum, Pak. Belum ya. Siapa yang sudah vaksin di sini? Sudah. Siapa tuh? Tania. Tania sudah ya? Iya Pak, dosis 1 tapi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada, sudah bisa diambil kan sertifikatnya ya? Vaksinnya sudah? Kalau di online belum Pak. Nah, di online itu buka di Peduli Lindungi ya. Kalau di WA, di SMS itu biasanya sudah ada di 9119 gitu apa 919 pokoknya gitu. Nanti klik buka WA, pasti 1 hari setelah vaksin itu sudah ada sertifikatnya. Atau di Peduli Lindungi, masukkan email, download sertifikatnya bisa. Nah, itu ya. Jadi Bapak sudah 1-2. Itu pun waktu pertama kali diwajibkan ya, dosen para pegawai suruh vaksin, Bapak juga baru tahap kedua baru ikut ya. Kemarin Bapak sempat pikir-pikir dulu itu gimana ya kalau melihat dari resiko dan apa ragu-ragu gitu. Tapi dari dulu Bapak sudah prediksi pasti kalau nanti new normal kita harus ada vaksin. Nah, ternyata benar kan? Itu ya nanti pikirkan juga itu ya masalah vaksin itu karena itu syaratnya. Nah, karena kita masih pakai prokes ya. Nanti ada pakai masker, pakai cuci tangan, kemudian hand sanitizer ya, cuci tangannya kita pakai siap. Jadi itu ya. Ini jadi termasuk kabar informasi ya, dan ini juga harus direspon, jangan tidak direspon ini. Kalau semester 1, semester 3 kuliah offline, biar Pak nanti ini tahu-tahu orang offline kita tidak offline ya karena kita tidak merespon informasi ini. Jadi Bapak harapkan nanti coba dipertimbangkan. Jadi ada 2, pertama harus vaksinnya, kedua ya tempat tinggalnya ya. Bapak juga kemarin merasa waduh gimana nih anak-anak yang di daerah gitu kan. Tapi itu karena kebijakan ya. Ya, untuk vaksin itu kan sekarang artinya sebenarnya bukan hanya untuk kesehatan saja akhirnya ya. Bukan untuk kesehatan alasannya itu. Kalau alasan ini vaksin saya untuk kesehatan. Ternyata ya sebenarnya untuk administratif saja kayak Bapak ya, kayak kita ini kan diwajibkan itu akhirnya hanya untuk administratif ya. Ya kita terlepas dari ini kuasa rezim, kuasa apa itu ini ya, kita tidak bisa membantah ya, kita ya jalani saja ya. Kita yang jelas ikhtiar ya, termasuk ikhtiar juga sebenarnya itu ya di vaksin itu. Karena ada logikanya seperti ini. Bapak sempat berpikir juga ya. Jadi masa pandemi ini semua orang akan kena COVID itu ya. Nah, kenanya tinggal dipilih apa kena terpapar, apa kena vaksin gitu kan. Vaksin itu kan dikasih virus ya. Bapak kemarin waktu pertama itu apa ya, bukan dampak gejalanya enggak, Bapak gejalanya hanya makan aja, banyak makan gitu. Pengennya makan terus gitu kan. Jadi ini kalau teman-teman ada yang sampai yang kedua itu suaranya hilang gitu kan, jadi beda-beda. Tapi secara logikanya itu dikasih vaksin, kita dikasih virus ya. Nah, jadi kan kita sama aja, sama dengan orang terpapar kan itu kan. Nah itu cuman ya kita bagaimana kalau menurut Bapak hidup yang sering Bapak sampaikan kemarin itu ya kenangan ya, hari ini hadiah kita masih diberi sehat, besok itu masih rahasia kan. Rahasia apa yang akan terjadi satu langkah ke depan. Ya kita suruh ikut kuliah offline ya jalani saja ya, kita syukuri saja hari ini bisa kuliah online, bisa kuliah daring, ini sudah nikmat dari Tuhan ya, kita bersyukur. Nah itu jadi ya untuk yang itu informasi yang kuliah offline nanti direspon ya, nanti coba dari sekarang sudah telepon kawannya yang di Palembang, ada nggak tempat kontrakan gitu kan, karena resikonya jadi mahasiswa ingin jadi sarjana ilmu perpustakaan itu ya
Dan kemudian juga Bapak yakin ada juga ya sebagian yang rindu ya, kangen pengen kuliah offline di mana gitu kan belum pernah ya. Nah, itu kan. Tapi sebenarnya kalau ditanya nyaman mana antara offline dan online ini yang mana? Kalau Amania enak offline apa Arnilah ya? Arnilah enak offline apa online? Menurut Kalau belajarnya itu offline, Pak. Kalau ulangannya online. berarti dua ini ya. Kalau milih salah satu yang mana? Offline, Pak. Offline, ya. Ya ada ini ya, apa? Aduh, nih hidup suaranya. Offline ya. Ya, Iya, Pak. fokus aja ya. Begitu suruh offline, kita jalankan offline. Nanti kemungkinan saja nanti ada sebagian di online kan, nanti bisa juga ya itu karena kita masih belum jelas ini ya kondisi kita ini ya. Nanti kalau 1 minggu ternyata 1 bulan ada perubahan, ada kebijakan baru lagi, online lagi ya sudah kita balik online lagi ya. Kita siap saja apapun harus siap gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti coba dipertimbangkan juga itu masalah kuliah offline itu. Oke, selanjutnya tadi ya sudah Bapak pengen menelusur pengalaman masalah katalog ini. Pernah misalnya apa Pak? Saya pernah ke perpustakaan gitu. Pernah nggak? Pernah belum ke perpustakaan? Ada yang pernah ke perpustakaan siapa? Coba cerita. Hah? Tania, gimana? Di perpustakaan cara offline apa online? Kalau di itu Pak di perpustakaan sekolah tuh lebih ke yang langsung kayak itu nama Pak, tidak online. Ya, langsung. Terus ada katalognya nggak? Katalognya ada Pak yang edisi yang di bagian-bagian buku di bawah kayak bentuk card gitu. Ada laci katalognya nggak? Laci katalognya ada cuman nggak dipakai lagi kayaknya. Ya, eh ya ya. Jadi kadang-kadang sekarang mengabaikan juga orang-orang karena bukunya sedikit, mungkin begitu masuk perpustakaan, bukan sedikit, maksudnya ya masih bisa inilah ya, masuk perpustakaan udah langsung aja gitu, tanpa ngelihat lagi menelusur dari katalog gitu kan. Ya kalau kadang kita juga ke perpustakaan masuk terus langsung kerak gitu kan. Seharusnya kan kalau kita orang ilmu perpustakaan sudah ngeliat dulu deh di katalog gitu kan, buku-buku apa saja sih yang punya di perpustakaan tanpa berjalan ya. Kecuali kalau kita berjalannya berduaan mungkin ya, sambil jalan-jalan kan ngeliat di buku-buku di rak. Tapi kalau kita nih berdiri di situ, lihat katalognya, oh ini buku-bukunya ya, oh ini raknya, baru ke rak gitu kan. Nah seperti itu ya, itu yang manual ya. Ya kalau kita ngelihat di perpustakaan sekolah, Bapak juga kemarin juri di perpustakaan sekolah itu 2016-17 ya. Kemudian yang kemarin 2021 juri di perpustakaan desa, ya seperti itu ya. Bapak lihat kadang nggak ada katalognya gitu kan. Ini Pak bukunya diolah, bukunya saja sudah lumayan itu. Kadang-kadang belum dipasang label, belum dipasang apalagi barcode-nya misalnya. Dan kemarin setiap tempat yang Bapak datangi Bapak instalkan otomasinya biar bisa dimanfaatkan. Kan ada otomasi gratis English ya, English Lite atau Slim itu bisa dimanfaatkan. Oke, itu Tania tadi yang manual. Ada yang coba yang online sebelum kita masuk ke yang bibliografinya ya. Online? Yang online siapa yang pernah ke perpustakaan UIN? Masa belum pernah ke perpustakaan UIN? Kita? Belum, Atau Pak. perpustakaan daerah? Hah? Perpustakaan daerah pernah? Pernah sekali. Belum juga? Perpustakaan daerah mana? M. Faisal di mana tempat tinggalnya? Sekarang di Palembang, Pak. Oh,
Pernah ke perpustakaan kota atau perpustakaan daerah nggak? Kalau perpustakaan daerah tuh sekali, Belum. Pak. Sudah punya kartunya ya? Kartu perpustakaan daerah sudah ada? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Eh, di daerah itu kan sudah online itu ya. Kalau kita masuk di pintu itu ada 3 komputer ya. Kita ngunjung, kemudian ada opaknya itu kan, tinggal ditulis di atas itu. Waktu itu begitu nggak? Begitu masuk apa langsung masuk di rak, masuk di ruangan yang ada raknya, atau nyari di opak dulu nggak kemarin? Di opak itu, Pak. Di opak di dekat pengunjung itu ya. Nah, ya sebaiknya Masuk di dari situ. pintu. Tapi sebenarnya bisa juga langsung ya, kita cari ke ngeliat bukunya secara langsung bisa juga. Tapi lebih bagus ya nyari di komputer itu kan, di opaknya cari. Karena dia sudah online sebenarnya di perpustakaan daerah, ya kita bisa cari di opak ininya kan, opak di laman websitenya perpustakaan daerah. Cari dulu di situ misalnya buku apa, seperti di UIN Raden Patah itu kan seperti itu ya, cari dulu bukunya baru kita ke sana gitu kan. Jadi biasanya setiap perpustakaan yang sudah basis website ini opaknya sudah ditampilkan ya. Jadi koleksinya itu kita sudah bisa tahu ada berapa jumlahnya ya. Ya di setiap, di UIN sudah, di Jogja ya, UII, UGM, kita tinggal ketik saja bukunya, ada nih, kalau kita ke sana pasti ada di raknya ya. Nah itu ya. Nah pertama itu terkait dengan katalog ya. Nah selanjutnya ya, tadi sudah oke lah 2 pengalaman ya, dari yang di pengalaman yang offline kemudian juga yang online. Nah di katalog itu ada 2 hal yang harus menjadi kesepakatan ya. Biasanya kalau kita membuat katalog kan itu kan berisi informasi ya. Jadi artinya yang pertama daftar ya, bentuknya daftar gitu. Daftarnya di dalamnya berarti kan berisi daftar gitu ya, berisi daftar atau informasi mulai dari judul, pengarang, kemudian penerbit ya, tempat terbit, kolasinya ya, 2X, misalnya kolasinya itu isi informasi bukunya. Kolasi kan isi informasi buku ya, mulai misalnya buku itu ada halaman Romawinya, misalnya 10 atau 11 ya, berarti X1, terus halaman berapa, 200 misalnya, 201. Kemudian ada, kalau dia buku itu ada gambarnya, berarti kan di koma lagi di katalog itu tulis ada ilustrasi maksudnya kan. Dia ada gambarnya. Kalau buku-buku ada gambar itu biasanya ada tulisannya ilustrasi. Jadi ada gambar. Itu kesepakatan ininya ya, bakunya. Kemudian ada tinggal bukunya ya, ada 21 cm tinggi, ada yang berapa? 325 apa gitu ya. Di belakangnya ada keterangan ukuran bukunya ya. Nah, itu kolasinya ada. Kemudian ada ISBN. Nah, ISBN-nya apa, ada di situ ya, informasi. Kemudian baru ada bibliografi. Nah, nanti kita akan bahas bibliografi halaman berapa itu kan. Nah, kemudian ada subjek, di bawahnya ada subjeknya, ada judul ya, judul, subjek, judul di bawah itu biasanya ada seperti itu. Baru di atas, paling atas ada label ya. Label itu ada misalnya kelasnya 200, misalnya kelas 200, kemudian 3 nama orang pengarangnya ya. Ada misalnya kalau dia Pak Jalaluddin berarti JAL, baru kemudian judul pertamanya. Kalau buku pertamanya buku pendidikan tadi ya berarti P, pendidikan. Nah itu
Ini kesepakatan pertama pada saat kita membuat katalog itu ada informasi ya. Jadi kita nulis informasi. Ada daftar kartu kan di dalam kartu. Nah itu jadi pertama ada daftar informasinya. Kedua koleksinya ada di rak. Nah, gitu. Jadi dua ininya ya. Koleksinya harus ada di rak. Jadi kita harus benar-benar misalnya ditulis seperti tadi ya, 200.1 kelasnya. Ini informasinya, ada judul, ada pendidikan Islam, ada kolasinya, ada ISBN-nya. Begitu kita cari di rak tidak ada bukunya, maka itu kesepakatan atau syaratnya ya untuk membuatan katalog sudah tidak sah gitu kan. Artinya kita tidak sama dengan apa yang kita buat gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi dua hal itu ya. Jadi kita kalau kita ya harus kejujuran dari pegawai ya, misalnya ini jangan bohongi kan, kita cari, kita tulis, kemudian bukunya tidak ada gitu kan. Nah, walaupun nanti dalam prakteknya bukan kesalahan dari pustakawan, tapi kesalahan dari menatanya ya, kesalahan dari menata para pegawainya. Nah, itu bisa juga karena harusnya taruh di rak 200 ternyata mungkin 20 gitu kan beda ya, itu kesalahan ini ya, tapi kesepakatannya itu. Jadi harus ada daftar informasinya, dan kedua bukunya memang ditempatkan sesuai dengan informasi yang dibuat gitu ya. Oke, itu ya. Jadi untuk katalog ya adalah salah satu jenis bahan rujukan ya masuk di dalam informasi yang kepustakaan atau literatur ya. Nah, jadi itu alasannya karena katalog itu bisa menunjukkan bahan-bahan yang menjadi literatur kan, bisa menunjukkan bahan-bahan yang menjadi bahan rujukan kita untuk menulis. Nah, itu ya. Karena di dalamnya ada informasi tentang buku dan kita bisa menelusur ke bukunya. Oke, itu ya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ya. Yang kedua, untuk katalog Mbak pikir sudah jelas lah ya, karena di semester 1 pun sudah diajarkan di pengantar ilmu perpustakaan tentang katalog itu sudah diajarkan. Ini ya, jadi pertama katalog ini ya, tadi sudah kita pengertiannya ya, bahwa memang daftar yang berisi. Nah ini yang Bapak sampaikan tadi ya, ada dua hal penting, jadi daftar buku tadi ya, kemudian buku di dokumen daftar harus terdapat pada tempat itu ya. Nah contoh katalog ini banyak ditemui di perpustakaan katalog nasional, katalog induk majalah ya, katalog penerbitan toko buku, katalog penerbitan buku dan majalah. Nah, jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa katalog itu bukan hanya di perpustakaan saja ya, tapi memang kalau di perpustakaan itu punya bentuk yang baku ya. Nah, kalau kita di toko buku ya, sama kan namanya katalog ini Pak, katanya kalau misalnya Bapak juga sering tuh dapat dikasih ini Pak katalog penerbit katanya gitu. Begitu dibuka isinya ya daftar, tulisannya berbeda, tidak bentuknya seperti kalau katalog di kita kan ada ini kelasnya 203 huruf ini ya pengarang, kemudian judul pertama huruf kecil, kemudian maju 5 ketuk ditulis judulnya kan, atau judulnya dulu di atas baru isi deskripsi di dalamnya, maju 3 ketuk atau ya, terus kemudian tulis judulnya, garis miring pengarang, garis miring tempat terbit, tahun terbitnya, kemudian tadi ISBN, ada biografinya, ada judul, ada subjeknya. Nah itu dia baku di seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, baku ya seperti itu. Dan kalau kita lihat buku ya, buku-buku sekarang kalau orang mau menerbitkan buku itu di halaman setelah judul pertama
itu memang ada katalognya ya, ada katalognya. Jadi kita orang-orang ilmu perpustakaan sudah tidak sulit lagi, tidak nyari-nyari lagi kan, tinggal disalin saja, diketik saja. Biasanya di buku itu ada katalognya ya. Kalau buku-buku yang baru, kalau buku-buku lama biasanya kadang-kadang belum ada, kita sendiri yang membuat. Ya, kalau di buku yang baru sudah ada. Nah, kalau kita menggunakan otomasi, ya sudah dituliskan judul, pengarang, dan kolasinya, nanti tinggal cetak katalognya sudah jadi ya. Nah itu ya. Jadi pertama adalah katalog itu masuk ke dalam bahan rujukan kepustakaan karena dia bisa menunjukkan di mana informasi buku itu berada dan kita bisa ambil ya. Oke, itu pertama ya. Kedua, kita lanjut lagi terkait dengan bibliografinya ya. Yang kedua ada bibliografi ya. Nah, ini bibliografi kalau kita lihat pengertiannya secara sederhananya ya, ini bibliografi adalah buku yang memuat daftar terbitan ya, baik dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan satu subjek atau hasil karya seseorang. Titik itu dulu ya. Ya, berisi daftar terbitan juga ya. Hampir kalau tadi kan berisi informasi ya, ini berisi daftar terbitan. Nah, kalau kita lihat sederhananya, bibliografi ini kalau kita lihat buku, ya di baris di paling belakang itu, di paling belakang ada namanya daftar pustaka. Nah itu sebenarnya sudah, daftar pustaka itu adalah salah satu contoh bibliografi ya. Jadi kalau kita di katalog ada tulisan ISBN 179 strip berapa ya, kemudian di bawahnya ada bibliografi halaman 200, halaman 175 misalnya. Nah itu sudah, begitu kita lihat halaman 175, nah itu di isinya itu daftar pustaka ya. Nah, makanya tadi dikatakan katalog itu adalah kumpulan daftar terbitan ya. Ada jurnalnya, ada skripsi, ada disertasi, ada tesis, ada buku, ada penelitian. Jadi kan kalau kita nulis buku, kemudian di belakangnya ada bibliografinya pasti. Dan kalimat kita yang sering kenal, yang kita kenal daftar pustaka itu sebenarnya salah satu contoh bibliografi ya, bibliografi. Jadi ada terbitan baik jurnal, baik penelitian, buku, yang bisa juga majalah gitu kan. Nah itu contoh sederhana dari bibliografi. Nah, kenapa bibliografi juga masuk dalam jenis kepustakaan ya, jenis bahan rujukan kepustakaan atau literatur ini ya, karena dia menunjukkan tadi berbagai macam terbitan juga ya, berbagai macam terbitan, dan dia beda dengan katalog ya. Kalau katalog menunjukkan nanti di perpustakaannya, kalau itu daftarnya. Jadi kita lihat daftar-daftar terbitan, daftar-daftar pustaka ya, sama daftar pustaka, makanya ditulisnya daftar pustaka ya, daftar terbitan buku, terbitan publikasi orang ya, baik jurnal maupun buku, dan juga penelitian. Nah itu bisa dilihat di belakang buku. Berarti bibliografi bisa dikatakan sebagai jenis bahan rujukan kepustakaan karena memang memberikan informasi tentang kepustakaan kan. Oke, yang selanjutnya coba ini aja deh, bacakan tuh ya tadi yang lanjutannya yang Bapak ini, Nadia sudah di download belum itunya, apa di pakai handphone apa pakai buku, pakai handphone apa pakai laptop? Nadia aku Pak ya. Oh Nadia 2 juga ya, satunya mana? Iya Pak. Nadia Arianti dulu. Tadi sampai yang mana ya Pak? Maaf sebelumnya.
buka e-learningnya, di-download, kemudian di-sharekan ke kami gitu kan. Dibacakan. Tadi kan Bapak cuma satu paragraf gitu ya. Bacakan tadi Iya. kan baru pengertian secara umum bahwa bibliografi itu adalah daftar terbitan ya. Nah, itu titik baru nanti di bawahnya apa. Coba di-sharekan dulu. Laptop apa handphone? Pakai laptop Pak. Ya, laptop udah. Tinggal screen share saja kan. Tapi ini tidak mau nge-share Pak. Nggak mau share? Iya, cuman ada tulisan cancel by nih yang bisa diklik. Aduh, Ada tanda screen share itu? iya, Terus coba klik. Kemudian jendela, ada seluruh layar, ada jendela, ada tab ya. Seluruh di jendela saja, yang jendelanya bukan. sudah Pak, tapi yang bagian tombol share-nya tidak bisa diklik. Apa perlu izin dari sini, dari Bapak? Enggak kan? Ini pakai Google Meet kok. Bentar, Bapak lihat partisipannya. Siapa tadi namanya? Nadia ya. Coba dulu yang Nadia satunya siapa? Nadia satunya. Enggak mungkin enggak bisa share ya. Nadia Arianti. Nah, tidak ada istilah ini ya, tidak ada istilah co-host dan host kan. Kalau di Zoom kan ada. Coba mungkin sambil dicari ya, Nadia Arianti. Satunya Nadia mana tadi? Screen share. Nah, ini Nadia, ini bisa. Bisa ya? Iya. Nah, coba. Dari yang mana ya Pak? Dari yang itu kan ada paragraf kedua tuh. Bibliografi. Yang ini. Ya, Mbak. Ya, coba bacakan aja deh. Bibliografi adalah buku yang memuat daftar terbitan baik dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan suatu objek atau hasil karya seseorang. Ya, itu tadi ya. Bibliografi. Terus. Bibliografi biasanya disusun menurut abjad pengarang, sistem klasifikasi tertentu atau menurut subjek verbal atau berupa kata. Ya, coba sampai situ dulu. Bentar ya. Tadi disusun menurut abjad katanya. Nah, itu kalau kita lihat daftar pustaka yang tadi Bapak sebutkan tadi kan itu memang ada ini ya, seperti paragraf menggantung kan ya. Jadi dia huruf A dulu ya. Bisa juga berdasarkan pengarangnya, bisa dengan judul dulu, tapi biasanya abjad ya. Yang A dulu misalnya, kalau dia namanya seperti Bapak Mulyadi berarti nanti urutan buku yang pengarang tapi yang huruf M gitu ya. Atau juga bisa dari judulnya yang kita. Nah, itu nanti tinggal kesepakatan dari apa, yang penting dia harus konsisten ya. Nah, kalau mau abjad pengarang atau abjad judulnya bisa. Oke, terus apa lagi? Apa lagi tadi, Nadia? Melalui bibliografi, seseorang tidak menemukan bukunya langsung, melainkan hanya memperoleh informasi tentang keberadaan dokumen atau buku yang dicari tersebut, serta mendapatkan informasi mengenai di dalam bahan pustaka informasi yang dicari berada. Beberapa jenis bibliografi adalah 1. Bibliografi umum, 2. Bibliografi khusus atau subjek, 3. Bibliografi beranotasi umum, 4. Bibliografi nasional, 5. Bibliografi universal, 6. Bibliografi retrospektif. Ya baik. Itu ya kalau kita ngelihat secara misalnya satu buku ada bibliografi apa, tapi yang Bapak contohkan tadi untuk melihat secara sederhananya itu ya melihat di daftar pustaka itu ya. Nah, kalau tadi disebutkan tuh ada
bibliografi universal umum ya, bibliografi apa tadi yang ada berapa macam tadi, bibliografi khusus atau subjek ya. Jadi nanti yang kalau memang dia ditata dengan daftar ininya, daftar urutan abjadnya, berarti dari subjek-subjeknya ya. Bisa juga ini bibliografi nasional. Nanti ya penataannya nanti konsisten ya, kalau mana yang mau diurutkan ya, abjad dari judul-judulnya ya. Nah, itu kalau kita mau telusur juga sebenarnya bisa ya di internet. Kalau zaman sekarang kan sudah ini ya, sudah bisa kalau kita mau cari bibliografi nasional contohnya gitu kan. Contohnya ya sudah kita bisa lihat secara langsung dari internet itu. Oke, baik, itu dari Nadia ya. Nadia sudah mungkin screen share-nya ditutup dulu. Oke. Untuk bibliografi, kalau kita ketik coba ya, ini Bapak tes ketik di internet ada nggak? Ini Bapak juga belum pernah lihat sebenarnya. Tapi di internet belum, maksud Bapak belum pernah nelusur ini. Coba kalau kita telusur contoh bibliografi ya, contoh bibliografi gitu aja lah, contoh bibliografi ya. Entah buku, entah apa ya. Ini contoh bibliografi. Kalau ini gambarnya ya. Kalau pengertian, kalau kita lihat gambarnya saja ya. Contoh bibliografi atau cover, lihat dari cover. Nah ini mungkin coba kita klik yang ini ya. Ya, artinya kita bisa, memang idealnya kita datang ke perpustakaan ya, terus melihat bukunya atau apa. Tapi sepertinya ini kayaknya nih ya, apa pengertiannya ya. Coba Bapak lihat mana bibliografi tapi yang nasional tadi ya, contoh ya. Contoh bibliografi nasional ya, nasional. Nah, ini ya. Ini buku seperti ini. Kalau kita cek ya di perpustakaan, kemudian ya kita baca ya, mungkin bisa kita dapatkan melihat isi dalamnya ya. Nah, itu ada tulisannya. Tapi coba kalau kita, ini kan gambarnya, ada nggak di BOK ini sudah orang sudah membuat ini nggak gitu ya, apa? Siapa tahu sudah di-sharekan secara gratis ya di BOK.org ini. Kalau ada, bisa kita download ya. Dan itu sebenarnya ya kita ke perpustakaan kalau mau ngelihat buku tadi ya. Tidak, tadi kita hanya ngelihat covernya saja. Nah, kemungkinan dari sini bisa diambil ya. Kalau ada ya, bibliografi. Coba ada nggak? Kalau kamus ada ya. Kalau kamus ini bisa kita ambil di sini. Bibliografi ya. Nah, ini bibliografi, tapi ini bahasa Inggris ya. Bibliografi hasil penelitian pertanian. Nah, ini kan berarti ini contoh. Bibliografi nanti sekalian. Ini kita contohkan ini aja ya. Bibliografi hasil penelitian pertanian komoditas kopi. Nah, ini kalau kita ambil ya, ditaruh di perpustakaan, sudah dapat buku kita ya. Hari ini nih judul bibliografi, contoh bibliografi ya. Kalau kita nyari di perpustakaan ada salah satu buku bibliografi misalnya ini. Kalau ini karena kita ya tidak ke perpustakaan ya, berarti kita coba cari di internet yang bisa diunduh secara gratis ini ya. Coba kita lihat isinya seperti apa. Contoh bibliografi ya. Jadi bukan hanya kita secara teoretik saja. Ini prakteknya ngelihat isinya seperti apa gitu ya.
Coba ini dikit lagi ya, masih sedang ini di download ini. Nah, yang lain juga Bapak harapkan tiap hari coba cari buku satu yang dikumpulkan ya dalam bentuk file dari BOKORG ini ya. Karena itu setiap hari sepertinya 5, kita dikasih jatah 5 ya. Jadi kalau sudah download 5, kecuali berbayar, lebihnya kan berbayar itu ya, pakai apa ya, ada 5 saja ya. 5, besok download kamus, besok download Al-Quran, besok download lagi tentang pendidikan, tentang perpustakaan kalau ada ya. Nanti lihat di BOK itu sepertinya ada sebagian ya, tapi yang lebih banyak tuh kalau dari orang luar sudah semuanya naruh di situ ya. Nah, kalau orang Indonesia kan cuman ada yang memang sudah menghibahkan bukunya atau apa, mewakafkan bukunya ya, baru mengikhlaskan gitu ya, baru bisa. Ini ya, ini contoh bibliografi hasil penelitian pertanian. Nah, kalau kita mau buat buku bibliografi apa, kalau ngelihat dari contoh ini kan mungkin bisa saja kita bibliografi apa misalnya penelitian tempat-tempat gunung misalnya di Indonesia, ya kan, itu bisa ya. Nah, kita bisa nyontoh. Artinya kan ini saja penelitian komoditi pertanian mereka bisa buat gitu kan. Jadi kita memberikan informasi tentang seluruh daftar ya hasil komoditi kopi nih. Nanti kita lihat aja sebenarnya apa isinya. Nah ini kalau dari gambar itu ya, Pusat Perpustakaan dan Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian ya, dari Kementerian Pertanian ya. Nah kalau kita membaca ini 2005 sampai 2009. Dicetak 2010 ya. Nah ini SBN-nya. Nah ini yang maksud Bapak yang biasanya ada katalog ya, tapi kalau ini bukan hanya katalog, hanya informasi saja ya. Kalau yang buku yang model-model baru sekarang dibuatnya katalog ya. Ini pengarahnya nih berarti ini ya. Ini contoh saja maksudnya kata pengantarnya, coba isinya. Nah, kalau kita lihat dari daftar isinya, daftar isi ya. Oke, ini bahasa Inggris ya. Ntar mungkin ininya saja nih ya. Request and ini kan ini berarti kopi 2005 dan irrigation requestement kopi, ini bahasa Inggris ya malah. Keywordnya kopi, planting, coba ada nggak yang bahasa Indonesianya? Ya bisa saja kalau misalnya nama jenis kopinya apa ya, kalau kan ada yang dari luar negeri ya. Kita tahunya di sini kalau di Palembang kopi lahat ya, Morenim ya gitu kan. Nah, kalau di sana mungkin ini jenis-jenis kopinya, kemudian daftar apa pembuatan buku yang membicarakan tentang kopi mungkin itu kan. Ini kan karena ada ISBN-nya ya. ISBN-nya. Kemudian kopi ini kayaknya banyak bahasa Inggris ininya ya. Oke. Nah, ini ya. Ini informasi tentang seluruh kopi mungkin dari tahun 2005 sampai berapa? 2009 tadi ya. Cetak 2010. Nah, sepertinya isinya seperti ini ya. Nah, kalau kita ngelihat di bibliografi hanya berisi daftar. Nah, ini yang Bapak maksud. Kalau ini kan sudah lebih lengkap ya, lebih lengkap. Kalau dia di daftar pustaka, nah ini contoh saja buku ini ya. Buku ini kan kita memuat bibliografi, tapi di akhir nanti ada daftar pustaka, itu bagian kecil yang contoh bibliografi. Dan ini daftar pustakanya. Nah, kalau ada daftar pustakanya, sebenarnya kalau membaca di ini tinggal ini aja ya, daftar di control find ini ya, daftar pustaka. Ya, ada nggak di sini daftar pustakanya?
Ini tidak berjalan ya ininya. Ya. Oke ya. Jadi nggak ada nih tulisan daftar pustakanya di belakangnya ini ya. Ini modelnya seperti ini ya. Jadi ini kan karena dia bagian dari itu mungkin ya. Tapi kalau di buku yang normal itu pasti di belakangnya ada daftar pustakanya. Kalau ini seluruhnya berisi tentang kopi ya, tentang kopi, informasi tentang kopi dicetak tahun berapa gitu kan, bukunya yang bisa ditelusur nanti ini kan. Ini kalau dicari di BOKORG mungkin bisa ketemu itu ya. Ya. Itu aja. Jadi ya kita bisa menelusur secara sederhana di ini ya, di apa? Di BOKORG ini. BOKORG ini Bapak pikir sangat bermanfaat untuk ini ya, untuk mencari buku yang yang online, yang free ya, yang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita, untuk bahan rujukan ya. Oke, itu tadi tentang bibliografi sudah ya. Sekarang kita sedikit lagi tentang indeks ya. Nah, indeks. Coba deh, juga nih, bacakan nih. Siapa nih ya? Satu orang lagi. Ada dua. Satu orang. Yang lainnya siapa nih? Partisipannya sebelah mana ya? Oke. Eka ya. Eka, coba Eka bacakan. Sharekan ya, sharekan. Iya Pak, Eka Pak. Indeks apa ya? Kita maknai apa itu indeks? Eka ada Pak. Ya, sudah ini belum tadi? Sudah download belum? Sudah Pak. Nah, coba screenshot. Ada satu paragraf Iya, juga, Pak. itu cuman materi kita cuman itu aja kan, satu lembar itu kan. Terlihat nggak Pak screenshot saya? Ya, kelihatan. Ya, paragraf yang ketiga ya. Bahan pustaka, oh ya bagian indeks Pak ya? Ya, indeks ya. Bahan pustaka berupa indeks, mendaftar artikel majalah, laporan penelitian, buku-buku agar dapat ditemukan kembali apabila publikasi itu diperlukan untuk dibaca. Di sini ada indeks yang diterbitkan secara lepas, jadi terbit sendiri-sendiri. Ada pula yang diterbitkan berseri seperti majalah, jadi terus-menerus dengan judul seragam atau sama. Pada selang waktu tertentu, kebanyakan indeks memuat informasi mengenai publikasi untuk bidang atau subjek tertentu. Setiap publikasi informasi mengenai itu dimuat dalam penerbit indeks, biasanya disertai dengan informasi bibliografi mengenai publikasi itu. Jadi paling tidak ada keterangan mengenai pengarang, penyunting, judul, penerbit, nomor atau volume untuk majalah, petunjuk subjek. Itu ya. Itu yang dijelaskan oleh Eka itu udah ini lengkap ya. Tapi sederhananya apa yang disampaikan di sini, indeks itu sama seperti daftar isi ya. Jadi kebalikannya, kalau tadi bibliografi daftar pustaka di depannya ya. Kalau indeks sederhananya di depannya itu. Daftar isi itu masuk dalam salah satu jenis contoh indeks gitu ya. Kalau yang tadi dijelaskan misalnya ada indeks tadi yang luas tadi ya dijelaskan, itu nanti kita bisa telusur itu.
Tapi yang sederhananya memahaminya biar kita ini sederhana, yaitu tadi daftar isi. Oh, ini daftar isi ini sebenarnya salah satu contoh dari indeks gitu ya. Karena dia menjelaskan tadi kan ada volumenya, ada halaman, ada ada pengantarnya, ada apa. Nah, itu jadi itu ya. Nah, coba kita juga pengen lihat ada nggak ya di BOKORG ini indeks ya, contoh indeks gitu. Kalau tadi bibliografi kan kita ketemu ya. Nanti kalau kita ke perpustakaan, yang lihat langsung. Ini sekarang contoh indeksnya ambil dari BOKB strip OKORG, kemudian kita lihat seperti apa sih isi indeks itu ya. Indeks itu. Contoh kalau tidak ada berarti memang orang tidak ada yang mengupload ke sana ya. Coba nih siapa dari 25 ini? Ini kiri kanan. Oke. Ada yang pakai order Rifki aja deh, Rifki. Pakai laptop ya? Tadi sudah ya, pakai laptop. Gak apa-apa, ini Bapak nyontohkan. Coba bisa nggak screen share BOK tapi cari indeks itu. Ada nggak contohnya? Kalau ada bisa kita lihat bersama seperti apa isi dari indeks itu. Selain yang kalau sederhana Bapak sampaikan tadi hanya daftar isi saja. Bisa Rifki coba screen share yang jendela ya, yang keseluruhan. Screen share, kemudian kita sampai jam berapa? 9 berapa? 9:11, Pak. Oh ya, masih ada waktu 15 menit lagi ya. Oke, silakan. Inilah Pak Rifki ya. Rifki di screen share. Oh, tadi bisa screen share tadi, nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Ada tulisan cancel. Cancel Nggak ya. bisa masuk. Oke. Ini aja deh, ini sebelahnya nih. Yang muncul lainnya. Siapa yang ini pack berikutnya nih? Ada yang pakai handphone juga nggak apa-apa ya, pakai laptop. Siapa nih yang bisa coba screen share kan laptopnya, kemudian kita download indeks dari BOKORG. Partisipan. Oke. Ayo. Faisal pakai apa? HP, Pak. HP. Bisa screen share nggak? Coba. Kita ambil indeks ya. Kalau tidak ada, tapi minimal tadi sudah jelas kita daftar isi ya. Tadi bisa dikatakan sebagai indeks. Ini kalau Di dapat link yang mana, Pak? Ini. coba screen share dulu. HP-nya screen share dulu. Linknya yang BOKORG ya, BOKORG. Coba ada siapapun yang sudah dapat ya, cari di BOKORG, nanti sudah dapat siapa duluan. Cari indeks, ada nggak buku tentang indeks gitu maksud Bapak? Tapi bukan keterangannya ya, kita memang benar-benar buku. Ketik B, tanda min, OK.org. Nah, coba enter. Ini pakai handphone ya. Nih. Oke, coba ketik indeks gitu aja. Indeks ya. Indeks itu
tulis ya, coba nggak apa gitu. Kalau yang bahasa Indonesia itu apa? Indeks apa tuh? Kalau di sini kan kecil ya, di HP bisa di apa tuh, indeks apa Faisal itu? Ada 2 buku. Obat hewan Indonesia tuh, Pak. Indeks obat hewan Indonesia gitu. Iya. Indeks obat hewan Indonesia. Terus bawahnya Indeks beranotasi karya KI Hadjar. indeks sumber sejarah aja deh tuh, bahasanya yang enak. Indeks sejarah gitu. Indeks sejarah ada ya? Iya. Bahasa Indonesia kayak itu. Indeks sumber sejarah agresi militer Belanda. Nah, oke, coba kita itu download. Ada kuotanya kan? Ada. Kecil itu 17 mega. Coba download. Nah, itu ya, jadi buku-buku indeks. Nah, itu kalau kita punya perpustakaan, ada yang kerja di perpustakaan sambil kerja, sambil apa istilah di perpustakaan sambil kuliah, itu bisa diambil tuh, taruh dicetak untuk bahan pustaka. Itu udah jadi ya. Ya, kecil ya, kalau di sini kan di laptop, di handphone ya. Daftar isinya seperti apa coba? Tahun berapa tuh? 9. Tahun berapa itu Faisal? Bentar, Pak. Di 2017 ini, Pak. Nah, itu bisa dibesarkan ya, 2017. Ya, artinya itu kita sudah dapat buku tuh, buku jenis buku indeks ya. Terus ke 2017 yang nerbitkan mana tuh? Departemen mana? Pendidikan ya? Bukan. Ya. Itu daftar isi ya? Bukan, Pak. Bentar. Ini, Pak, daftar isi. Coba lihat dibesarkan dikit. Daftar isinya modelnya apa tuh? Di depannya halaman ya? Coba bacakan satu. Depannya halaman bukan? Kata sambutan, Pak. Iya, kata sambutan. Sesudah dari kata sambutan kan sudah pendahuluan. Kemudian apa, abjad itu ya? Arsip ya? Arsip. Ya, berarti kan itu tadi sesuai dengan apa yang dimaknainya, bahwa memang berisi daftar apa ya? Daftar terbitan tentang bukan terbitan apa tadi? Daftar yang ya menjelaskan juga masalah tentang seluruh sejarah, karena ini kaitannya kan sejarah apa tadi judulnya? Sejarah ya. Arsip ya, sejarah manuskrip sejarah, kemudian itu dijelaskan ada daftarnya ya, daftar ya sebenarnya sama seperti daftar apa ya itu ya, daftar kalau katalog kan tadi ini ya, informasi satu ini, kalau ini kemungkinan itu 20 halaman, itu kok tulisannya 22 berapa itu? Coba lihat, bisa ini waktu masuk di daftar arsip itu tulisannya apa? Tanggal apa itu? Iya, Pak, tanggal. Apa? 22 Maret, 15 Juli 2009, tapi judulnya tidak ada ya. Berarti dia mendaftarkan ya, daftar-daftarnya urutnya dari tanggal itu ya. Tanggalnya dari Mei, Juli, Agustus, oh ya, berurutan dari tanggal bulan yang terendah ya, sepertinya ya. Coba kita masuk di salah satu dari tanggal 18 Maret 1947. Coba geser ke kanan, halamannya halaman berapa? 9 itu, Pak. Nah, coba lari ke halaman 9. Isinya seperti apa? Oh, semua berisi indeks tentang sejarah ya. Sejarah. Ini, Pak. Nah, itu dia bercerita apa tuh? 19 Maret 1994 ya. Daftar buku saja apa isi cerita ini? 001 Surat Kementerian Penerangan Jawatan Publisait 18 Maret 1947 nomor 546. Ya, itu aja ya isi ini ya, isi keterangan ya mungkin berkemungkinan itu di dalamnya apa ya, keputusan pada tanggal itu ya terkait dengan manuskrip sejarah mungkin ya. Itu. Ya intinya indeks
ya memberikan daftar daftar yang sesuai subjek yang kita punya. Misalnya kalau udah sejarah, daftar sejarah ya misalnya itu, yang lain juga misalnya tentang pertanian juga bisa saja ya dibuat. Nah jadi modelnya saja di awalnya sudah dijelaskan, hampir sama dengan daftar isi itunya ya. Jadi dijelaskan, kemudian lari ke halaman berikut, di dalamnya juga menceritakan ya mungkin naskah yang sudah dibuat karena ini berkaitan dengan sejarah ya, di bulannya bahkan ini diurutkan, bisa berdasarkan abjad, bisa berdasarkan ini bulannya malah ya, berarti kan bulan yang terendah ya. Ya, Bapak pikir itu kita sudah bisa menelusur contoh indeks ya, nanti bisa dikembangkan lagi ya, tapi intinya kita walaupun kita tidak bisa secara langsung di perpustakaan, kita bisa bahkan mendapatkan buku itu. Kalau Pak Isal sudah dapat buku 1 itu, buku indeks itu ya, bisa dibaca-baca. Ini sebenarnya nanti seperti apa nih beda antara indeks, bibliografi, ada kemudian katalog, nah itu kan. Karena ketiga-tiganya dia menunjukkan untuk sumber pustaka sumber rujukan yang bisa digunakan untuk bahan rujukan dalam menulis ya. Oke. Baik, itu yang terakhir yang ini ya, sudah ya yang indeks ya. Yang terakhir satu lagi ya Pak Isal, makasih ya. Pak Isal, makasih. Satu lagi tentang bahan rujukan lain ya, atau abstrak ya. Kita masih ada 5 menit lagi. Abstrak ini coba dia. Abstrak bahan rujukan lain yang menjadi sumber kepustakaan namanya abstrak, tapi contohnya abstrak saja ya. Mungkin banyak tuh bahan rujukan lain itu selain abstrak banyak, tapi ini kita contoh salah satu saja yang abstrak saja. Mana tadi dia? Dia? Belum ada? Kalau dia belum ada, coba siapa nih yang Eka saja ada ya? Eka saja deh. Oh iya Pak. Tadi sudah ya, nggak apa-apa deh. Ini yang terakhir. Abstrak Pak. Iya. Yang sudah cari. Nah Pak. Abstrak ya, itu contoh ini itu bunga rampai abstrak ya. Iya. Nah, coba download satu, tapi nanti setelah download ini dia Eka bacakan yang ininya dulu. Tapi ini download dulu yang ini aja, bunga rampai seluruh tentang abstrak ya. Berapa giga itu? Berapa mega? Bunga rampai abstrak 1. Download Pak ya. Download aja nggak apa? 6 berapa tuh? Kecil lah ya. Besar lah. Ya. Cuma 6 kan? Kalau kita download YouTube itu udah lebih banyak. Kalau file ini udah terlalu besar. Oke, sambil download itu coba bacakan ininya materi yang Bapak kasih tadi ya, terkait dengan sumber bahan rujukan tapi bahan rujukan lain. Ada sudah di download kan? Ada bahan rujukan lain. Apa Pak? Bahan rujukan lain yang di e-learning Bapak sudah diambil belum? Hah? Inilah download. Download. Tadi kan download buku ya. Yang materinya. Ya, ini Pak, bukunya di download. Ya, bukunya nanti kita contohkan. Tapi coba buka yang materi yang Bapak share di di e-learning tadi. Ya, yang selembar tadi. Nah, itu. Ini Pak. Ya, yang bahan rujukan lain ya. Abstraknya ada abstraknya nggak gitu?
Bentuk bahan Ya baca aja lah bahan rujukan lain itu apa. bentuk bahan pustaka lain yang biasanya pula digunakan untuk menelusuri informasi mengenai bidang tertentu adalah abstrak. Abstrak Ya. dalam banyak hal hampir sama dengan indeks. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa abstrak selain mencantumkan data bibliografi seperti pada indeks, juga mencantumkan ringkasan atau intisari informasi yang diuraikan dalam publikasi yang didaftar. Ringkasan ini rata-rata berkisaran antara 150 sampai 200 kata, Pak. Ya. Baik ya. Nanti abstrak ini akan sering diolah ya pada saat membuat skripsi. Kan waktu lahir kan ada atau apa yang buat jurnal juga ada abstraknya. Nah, abstrak tadi biasanya menceritakan, kalau tadi seperti ini kan keseluruhan ini ya. Mungkin Eka di ini dulu deh, namanya apa? Scratcher-nya ya. Scratcher-nya stop dulu. Oke, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Jadi itu tadi ya, abstrak itu ringkasan atau isi dari sebuah publikasi ya, entah itu buku, entah itu jurnal, entah itu skripsi, tesis, disertasi. Nah, kalau dia skripsi nanti isinya di dalamnya ya mulai dari judul, kemudian latar belakangnya, rumusan masalahnya gitu kan, kemudian metodologi penelitiannya ya, konsepnya apa, sampai terakhir ada hasilnya. Nah, kalau di S3 malah di disertasi ada temuan ya, temuan dari disertasi atau skripsi atau tesis itu. Bahkan kalau di S3 itu ada kebaruan. Nah, itu dia jelaskan itu. Kemudian kan dengan melihat intisari itu kita orang ya tertarik, buku ini bagus gitu kan. Nah, kalau kita di trial film itu, kalau di film itu ada sinopsis lah ya. Nah, kalau kita beli tiket nonton film di DX apa tuh? DXD atau DXT itu. Ada kan? Itu ada film misalnya, film apa, nanti ada trialnya, ada videonya yang durasinya mungkin sekitar 5 menitan, kita bisa ngelihat rangkumannya gitu kan. Tapi itu biasanya masih dibuat ini juga, dibuat penasaran gitu ya. Jadi buat seru kan, seperti seru terus penasaran, jadi orang biar tertarik untuk menonton film itu misalnya ya. Terus di bawahnya juga ada sinopsisnya, ditulis bahwa diceritakan, nah, misalnya kita film Ada Apa Dengan Cinta misalnya gitu ya. Nah, terus ada trailernya, kemudian kita bisa ngelihat sekitar 5 menit lah itu ya. Kemudian ada juga sinopsisnya ditulis. Nah, sinopsis yang mirip seperti, nah abstrak juga seperti itu. Jadi dia menceritakan ringkasan dari publikasi itu ya. Nah, jadi dengan dilihat ringkasannya itu, ya itu bisa, wah ini buku ini sesuai dengan apa yang ingin saya tulis, maksudnya bisa dijadikan rujukan. Nah, itu jadi untuk abstrak ini juga masuk dalam kepustakaan atau dalam jenis bahan rujukan yang kepustakaan ya. Ya, baik ya, itu kita sudah. Tadi coba lihat sekilas saja deh, ini siapa tadi? Eka, karena sudah di-download ya. Kita tinggal berapa menit lagi nih? Habis ya waktunya. Coba Eka sebentar aja. Iya, Pak. Coba hanya melihat salah satu abstrak itu kan, itu kan bunga rampai. Bunga rampai itu keseluruhan ini ya. Seluruh abstrak itu. Artinya kita sudah bisa melihat konsepnya, melihat contoh bukunya ya, walaupun kita tidak bisa ke perpustakaan ya. Inilah keuntungan adanya teknologi itu ya. Bahkan kita bukunya sudah dapat itu. Ini Pak. Eka sudah dapat buku ya. Coba lihat daftar tahun berapa tuh? Dicetak tahun berapa?
Sebentar, Pak. Itu ada tahunnya. 30 Januari 12 ya? 2012. 12 ya. Oke, terus kita lihat coba isinya aja. Seperti apa? Kata sambutan, oke, sudah. Daftar isinya? Isi. Nah, itu ya. Coba di apa? Besarkan dikit. Dijelaskan dikit. Oh, itu ya. Pendidik apa tuh? Nomor 1 itu perilaku, judul itu berarti ya. Iya, Pak. Perilaku mekanik apa tuh? Perilaku mekanik Kompostif serat bambu resin 1993. Oke, itu daftar isinya. Coba halaman berapa? Kita ngeliat ininya aja. Halaman berapa tuh? Halaman A1. 41 ya? A1, Pak. Nah, coba lihat. Nah, itu kan sekumpulan abstrak ya. Jadi tulisan orang, abstraknya diambil. Gitu aja kita sudah bisa buat buku ya. Misalnya abstrak, kita cari saja tentang tema apa pendidikan misalnya. Itu sudah bisa dijadikan buku ya. Nah, Jadi, ini, Pak. abstrak orang kita ambil, tapi disebutkan namanya, itu udah menghargai ya. Itu ya abstraknya ya. Abstrak itu Iya, biasanya ada kata kuncinya di bawahnya. Ada kata kuncinya enggak? Berapa halaman tuh? 120 halaman. Oh, itu buku keseluruhan. Tadi yang halaman 41 tadi. Karena abstrak tuh biasanya paling banter sebentar. Nah, itu kan 15, 16 gitu ya. Itu kumpulan abstrak semua ya. Ya. Ya, yang jelas itu ya, sudah kita lihat tadi, bahkan ini bunga rampai abstrak ya, bukan hanya satu abstrak. Judul-judul orang, abstraknya kita bisa ambil, kita jadikan informasi, dan bisa saja ditelusur itu ke judul itu ya. Oke, baik Eka, sudah ya, terima kasih itu. Buku abstraknya sudah berhasil di-download, itu bisa disimpan di mana, di Google Drive. Kalau HP-nya takutnya penuh ya, ditaruh di Google Drive ya, jadi di-delete, dan satu-saat bisa diambil. Baik ya, kita sudah jam ini, mungkin kalau ada yang kedua nanti ada yang mau masuk lagi ini. Sudah, alhamdulillah kita sudah selesai ya, sudah mengenai bahan rujukan yang untuk jenis kepustakaan atau literatur itu ada katalog, ada abstrak, ada bibliografi, ada indeks ya, ada 4 itu yang bisa harus diingat ya ketika ditanya apa nih bahan rujukan jenis kepustakaan, sebutkan. Nah, itu mungkin sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan ya. Itu saja ya untuk hari ini, karena ini sudah habis ya, sudah 9.15. Terima kasih, kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya kalau mau ini kalau mau live silakan ya. Terima kasih.